Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita semuanya bisa kembali melaksanakan salat tarawih berjamaah. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kita termasuk umatnya hingga akhir zaman. Jemaah tarawih rahimakumullah, kita merupakan makhluk terbaik yang Allah ciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Mulai dari ujung rambut dan juga sampai ujung kaki. Tidak satu pun yang kurang. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, maka baginya yaitu pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat 4 ini adalah sebagai subjek dari sumpahnya Allah dari 3 ayat sebelumnya. Yang kemudian pada ayat berikutnya, yaitu ayat 5, Allah menurunkan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Kenapa diturunkan kembali ke neraka atau ke tempat yang paling serendah-rendahnya? Jawabannya ada di ayat berikutnya, yaitu bagi mereka yang mengerjakan amal kebaikan, orang-orang yang beriman mengerjakan amal kebaikan, maka pahalanya tidak akan ada putus-putusnya. Maka dalam ayat ini, 3 ayat ini menjelaskan bahwa bagi barang siapa saja yang kemudian meyakini bahwasanya Allah itu ada dan mengerjakan semua amal ibadahnya, mengerjakan segala amal kebaikannya, maka tentu Allah akan menjaminnya masuk ke surga. Namun sebaliknya, jika tidak melaksanakan, maka tentu neraka jaminannya. Jangan sampai kita dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya karena kita tidak melaksanakan amal kebaikan, melainkan amal keburukan yang banyak dilakukan, baik secara sadar atau tidak, tahu dosa atau tidak, maka tempat kembalinya itu neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sudah jelas bahwa manusia punya pilihan, apakah memilih jalan yang baik atau buruk.
itu sudah menjadi pilihan bagi umat manusia. Namun bagi mereka yang beriman dan bertakwa, tentu pasti memilih jalan kebaikan. Itu yang insya Allah surga jaminannya. Yang mana umat Islam sendiri pasti menggunakan akal sehatnya dengan sebaik-baiknya. Di mana tentu pilihannya ingin masuk surga, ingin mengerjakan amal-amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya, dan meninggalkan sejauh mungkin amal keburukannya. Jamaah tarawih rahimakumullah, salah satu dosa yang bisa kita lakukan tanpa kita sadari adalah dari lisan kita yang tidak bertulang ini. Terkadang dari lidah ini terucap perkataan-perkataan yang dapat menyakiti orang lain, bahkan berbohong, dan bahkan membicarakan orang lain atau menggibah. Yang pertama, dari lidah kita terkadang keluar kata-kata yang menyakiti orang lain. Tentu hal ini adalah suatu perbuatan zalim yang dapat menempatkan kita ke neraka. Pada zaman sekarang banyak kasus, ya, mulai dari dunia sekolah, misalkan terjadinya ejekan, pembulian kepada anak-anak sekolah, yang kemudian menimbulkan yang namanya lemah mental, sehingga anak-anak tidak mau kembali untuk masuk sekolah, sehingga anak tersebut putus sekolahnya dan kemudian terjadilah gangguan-gangguan yang lainnya. Kemudian di satu kelompok antar sekolah ada ejekan kepada satu kelompok tertentu yang kemudian menimbulkan terjadinya tawuran antar sekolah atau antar kelompok. Kemudian bisa terjadi di antara kelompok masyarakat juga, karena tidak enak atau sakit hati. Maka daripada itu, menyakiti orang lain itu adalah satu perbuatan yang dilarang. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Furqan ayat 19, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yazlim minkum nuziqhu 'adzaban kabira. Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami menimpakan kepadanya azab yang besar. Para hadirin, ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik, tentu Allah akan mengazabnya dengan sangat besar dan sangat pedih bagi mereka-mereka yang kemudian menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan kata-kata obrolannya, atau bahkan dengan ucapan yang tidak baik. Dan berikutnya yaitu ada yang kedua. Dari lisan kita terkadang keluar kata-kata dusta yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh, ketika kita berkumpul bersama dengan teman-teman, bercerita, antara anak sekolah yang kemudian, "Hei, kemarin aku sudah berlibur ke Singapura. Wah, seru sekali ya. Bagaimana di sana, ada apa aja?" Namun faktanya orang tersebut tidak sesuai, berbohong. Tentu itu adalah suatu perkataan yang tidak jujur, bahkan membohongi temannya sendiri dan teman-teman yang lainnya. Bahkan terkadang mungkin ada menjadi satu pengalaman juga, ya, atau bahkan di kalangan tahun 2000-an, anak-anak 2000-an sampai 2015 mungkin, di mana di sekolahnya ada LKS, ada buku, disuruhlah oleh orang gurunya pada muridnya, silakan untuk dibeli. Kemudian anaknya bilang ke orang tuanya, "Mah, ada LKS, harganya 15.000. Padahal dari sekolahnya sendiri harganya 10.000. Tentu ini sudah menjadi satu kebohongan yang kemudian tidak ada kejujuran dari anak sendiri. Maka daripada itu, berbohong adalah suatu perbuatan yang tidak baik, bahkan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Yang ketiga, dari lisan kita terkadang keluar ungkapan-ungkapan untuk membicarakan orang lain. Baik itu menjelek-jelekannya, mengadu domba, atau berprasangka buruk kepada orang lain. Itu termasuk perbuatan yang mendekatkan kita kepada neraka. Contohnya, mungkin ini sering terjadi pada ibu-ibu yang nuju meser sayuran sambil ngerumpi. Si Cece, eta kamari mari mobil. Boga duit di mananya? Anu jadi apa tuh kamari anak si cucu asup penjara? Ih, geuleuhnya. Ngagorengkeun wilayah urang. Hiji deui pas keur bapak ngobdar, ngopi bareng. Mananya si Ujang teh teu ngumpul-ngumpul deui. Biasana mah sok ngumpul-ngumpul. Cek rencangan hijina deui. Eta kamari ningali si Ujang mah renovasi rumah. Terus jalan-jalan jeung anakna. Sigeuna mah moal ngopi deui jeung urang teh nya. Wah, babang geus poho jeung urang. Ternyata Ujang ieu teh, Pak Ujang ieu teh nuju ngajarkeun ka murang kain naik motor. Tah, tidinya. Maka daripada itu, kita harus bisa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang mungkin bisa menyakiti orang lain, bahkan menggibah, bahkan itu berbuat dusta. Jemaah tarawih rahimakumullah. Urang teu meunang ngomongkeun batur, ngagibah, suujon, nuduh nu henteu-henteu. Hati-hati para jemaah. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang menggibah, berprasangka buruk seperti memakan bangkai saudaranya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'da zanni ismun wa la tajassasu wa la yattabi' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Dalam satu hadis dikatakan, setiap orang yang menggibah saudaranya maka dia akan dihadapkan pada sisa yang setimpal pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.